Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Semoga kita semua selalu Baik, disehatkan di baik. masa new normal ini ya. Oke, kalau gitu Iya, langsung Kakak. aja. Langsung aja kita buka kegiatan hari ini, yaitu penyuluhan untuk memenuhi mata kuliah Promkes dengan tema kekerasan seksual. Sebelumnya perkenalan dulu nih, nama aku Sherina Asma Zahra. Terus ada temen aku namanya Yola Nur Afirita, Tasya Maulidia, Siti Lailatul, dan Aisyah Salsabila. Oke, kalau gitu langsung mulai aja ya. Sebelumnya kita mau kontrak waktu sama kakak teman-teman untuk penyampaian materi selama 30 menit, sekitaran 20 sampai 30 menit. Apakah diizinkan? Minta waktu 90 menit dong. Ya, izinkan Kakak. Enggak lah, Stan. Ini tuh buat kuliahnya mereka. Ini nyalain apa matiin? Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngizinin kita. Ini langsung izin share screen ya. Nah, sebelum kita ngomongin lebih jauh lagi, pasti kita harus tahu dulu dong, apa sih pengertian dari kekerasan seksual itu? Nah, kekerasan seksual itu merupakan perilaku atau tindakan yang merujuk pada seksualitas seseorang yang tidak diinginkan. Jadi bentuknya paksaan. Kalau misalkan sama mau dan mau itu berarti nggak termasuk kekerasan seksual. Nah, terus kita sekarang masuk ke bentuk-bentuknya nih. Bentuk-bentuknya itu apa aja sih? Ada 15. Nah, kalau gitu kita jelasin dulu satu-satu ya. Yang pertama itu ada perkosaan, yang kedua ada perbudakan seksual, yang ketiga ada kawin paksa. Oke. Kalau sekarang saya akan menjelaskan mengenai pemaksaan perkawinan atau kawin paksa. Nah, pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual. Kenapa? Karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Nah, ada beberapa praktik di mana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri. Lalu, pertama, ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain, kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan, atau bahkan dengan orang yang tidak ia kenali. Situasi ini kerap disebut dengan kawin paksa. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kemudian ada bentuk kekerasan seksual yaitu pelecehan seksual, prostitusi paksa, dan kontrol seksual. Nah, jadi di sini tuh saya akan menjelaskan tentang prostitusi paksa. Nah, kenapa sih prostitusi paksa itu termasuk kekerasan seksual? Nah, jadi prostitusi paksa itu adalah situasi di mana perempuan mengalami tipu daya, ancaman, maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi. Misalnya, dengan penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa beberapa kemiripan. Namun, tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk dijual seksual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada pemaksaan kehamilan. Pemaksaan kehamilan itu yaitu merupakan di mana perempuan hasil pemerkosaan yang diperkosa tidak mempunyai hak dalam memilih untuk dia hamil atau tidak. Lalu selanjutnya ada eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual itu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksual maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya. Nah, contoh dari eksploitasi seksual itu prostitusi atau pornografi.
Lalu selanjutnya ada pemaksaan aborsi. Nah, pemaksaan aborsi ini dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada pemaksaan kontrasepsi, lalu hukuman bernuansa seksual dan perdagangan perempuan. Saya akan menjelaskan tentang perdagangan perempuan. Perdagangan perempuan ini tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya. Nah, tujuan perdagangan perempuan ini untuk prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan ini dapat terjadi di dalam negara maupun antar negara. Selanjutnya akan dijelaskan dengan saya. Oke, selanjutnya ini ada intimidasi seksual, praktik tradisi, dan penyiksaan seksual. Jadi, yang akan dijelasin itu penyiksaan seksual. Penyiksaan seksual itu apa sih? Penyiksaan seksual ini tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan yang dilakukan secara sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, rohani, maupun seksual. Tindakan ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya atau dari orang ketiga. Jadi untuk mendapatkan pengakuan itu dilakukan itu dengan cara kekerasan seksual, maka ini disebutnya dengan penyiksaan seksual. Nah, siapa aja sih yang berpotensi melakukan kekerasan seksual? Yaitu pertama ada pacar, kedua itu teman, ketiga orang lain, tetangga, kerabat, guru, tokoh, atasan, dan pengawas. Ini tuh masuk ke lingkungan sekitar kita kayak gitu. Nah, selanjutnya dampaknya bakal dijelasin oleh teman saya. Selanjutnya, dampak dari pelecehan atau kekerasan seksual itu ada 4. Yang pertama, trauma. Yang kedua, pengkhianatan. Yang ketiga, tidak berdaya. Dan yang keempat, stigma. Yang dimaksud pengkhianatan itu seperti kepercayaan kan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Nah, sebagai anak individu percaya kepada orang tua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, biasanya kepercayaan anak dan otoritas orang tua menjadi hal yang mengancam anak. Selanjutnya, trauma. Trauma secara seksual. Perempuan yang mengalami kekerasan seksual biasanya cenderung menolak hubungan seksual dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Nah, Winkelhor mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan berhubungan dengan sesama jenis. Nah, selanjutnya ada yang tidak berdaya. Rasa takut menembus kehidupan korban, mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Rasa tidak berdaya ini mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tuh tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Nah, sebaliknya, pada korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya. Jadi, dia tuh kayak merasa dirinya tuh nggak mampu dan kurang efektif gitu loh dalam bekerja. Selanjutnya, yang terakhir itu stigma. Stigma, korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk, terus rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Korban sering merasa berbeda dengan orang lain dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut. Nah, karena kejadian kekerasan seksual itu, jadi banyak korban itu yang lari menggunakan obat-obatan dan minum alkohol untuk menghukum dirinya gitu, seperti
seperti itu. Selanjutnya, perlindungan hukum akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai perlindungan hukum. Yaitu ada pasal 285 KUHP. Isinya itu mengenai kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia. Lalu ada pasal 289 KUHP, yaitu kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Lalu selanjutnya ada pasal 290 ayat 1, 2, dan 3. Yang pertama itu ayat 1, yaitu melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Lalu selanjutnya ayat kedua, yaitu melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun. Lalu selanjutnya ayat 3, yaitu membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya di bawah umur, bahwa belum mampu dikawin untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh dalam perkawinan dengan orang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada penyebab terjadinya kekerasan seksual pada perempuan. Nah, jadi beberapa faktor terjadinya kekerasan seksual pada perempuan adalah yang pertama. Nah, masyarakat membesarkan anak laki-laki dengan menumbuhkan keyakinan bahwa anak laki-laki harus kuat, berani, dan tidak toleransi terhadap apapun. Nah, pola inilah yang akhirnya menimbulkan tidak adanya kesetaraan gender antara laki-laki maupun perempuan dalam masyarakat. Kemudian, faktor yang kedua adalah karena cara laki-laki dalam menunjukkan kekuasaannya, yaitu kekuasaan patriarki atau patriarki power, hak istimewa atau privilege, dan sikap yang permisif atau memperbolehkan. Yang ketiga itu karena adanya hak-hak istimewa yang dimiliki oleh laki-laki. Nah, hak istimewa tersebut dapat berupa pengambilan suatu keputusan yang didominasi oleh kaum laki-laki. Nah, karena didominasi oleh laki-laki, maka kaum perempuan hanya bisa mengikuti tanpa memberikan pendapat pribadinya maupun melakukan suatu penolakan terhadap keputusan tersebut. Nah, kemudian yang keempat itu, karena adanya sikap permisif atau memperbolehkan, merupakan tindakan apapun yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau biasa. Nah, dalam masyarakat itu contohnya itu melakukan kekerasan fisik seperti pemukulan yang dapat dilakukan oleh suami kepada istrinya masih dianggap persoalan yang privat atau masih biasa aja gitu di masyarakat karena lazim terjadi apabila terjadi perselisihan di rumah tangganya gitu. Kemudian, faktor yang kelima adalah karakteristik fisik dan reproduksi yang dimiliki perempuan memang lebih mudah menjadi korban kekerasan, khususnya seksual, seperti pemerkosaan. Nah, secara umum biasanya perempuan lebih sering dimanfaatkan oleh kaum laki-laki untuk dapat memenuhi hasrat dan tujuan. Contohnya, dalam perdagangan perempuan serta maraknya kasus pelacuran. Dan yang faktor yang terakhir itu ada faktor perempuan yang menjadi korban justru memilih untuk menutup diri dan tidak melakukan perlawanan apapun, sebab menganggap bahwa kejadian yang dialaminya sebagai sesuatu yang memalukan. Nah, dengan begitu akan sulit bagi pelaku untuk menghentikan perbuatan buruknya, karena pelaku akan menganggap bahwa apa yang dilakukannya selama ini tidak merugikan orang lain atau korban. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Yola. Ini jadi yang materi terakhir ya. Jadi tadi udah tahu nih apa aja pengertian dari kekerasan seksual, bentuk-bentuknya, terus siapa aja yang berpotensi melakukan kekerasan seksual, dampaknya, perlindungan hukum, dan penyebab. Terus gimana sih caranya supaya kita tuh mencegah kekerasan seksual ini? Nah, pertama kan dari sekolah ini kan teman-teman dapat ya kayak pelajaran biologi, seksualitas itu apa aja sih gitu, apa aja sih tubuh-tubuh kita itu yang nggak boleh disentuh orang lain. Nah, mulai dari pembelajaran yang kita dapat dari sekolah itu, kita harus ini nih lebih nyadar lagi ke diri kita, harus membuat batasan-batasan. Ada apa ya, spot-spot atau tempat-tempat yang nggak boleh disentuh sama sekali sama orang lain kecuali kita sendiri. Dan itu tuh dipertegas dalam diri kita gitu loh. Terus berani untuk mengatakan tidak.
jika teman-temannya ada di situasi yang sepertinya mengarah ke arah kekerasan seksual. Nah, teman-teman ini tuh harus berani bilang tidak kayak gitu. Terus buat teman-teman yang laki-laki di sini mencoba untuk menghindari ini perbuatan-perbuatan yang condong ke arah kekerasan seksual kayak gitu. Terus yang terakhir itu membangun komunikasi harmonis dengan keluarga. Karena apa? Jika teman-teman nih mendapatkan kayak kegiatan yang mengarah ke kekerasan seksual, teman-teman bisa langsung komunikasi ke keluarga. Misalnya kayak yang cerita, mah Ade dapat kayak gini, terus Ade harus ngapain ya kayak gitu supaya kita tuh dapat support dari orang tua kayak gitu. Karena kan perempuan yang mendapatkan kekerasan seksual ini kan condong menutup diri kan. Jadi komunikasi keluarga itu sangat penting supaya si perempuan ini tuh nggak menutup diri gitu. Oke, itu aja materi dari kita. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa dari yang mau nanya? Tanya. Misalnya mau Mau tulis tanya di dong kakak. Iya, silahkan. Kan kalau dampak kekerasan seksual itu salah satunya ada pengkhianatan ya? Iya. Ya. Iya, ada pengkhianatan kan. Nah, pengkhianatan itu bentuknya udah kayak gimana ya, Kak? Ini saya nggak ngerti, Kak. Oke, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Pertanyaan di chat. Iya. Ya, aku bacain ya. Ya. Pertanyaan dari Hanifah Audelia. Jadi dia mau nanya, kalau pelecehan seksual itu bentuknya apa aja ya Kak? Katanya gitu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Rizka Nurhasanah. Untuk nomor 14 yang dimaksud praktik tradisi itu apa ya Kak? Kak mau nanya. Ya, silakan. Kak, berarti kalau perdagangan perempuan juga masuk ke pelecehan seksual apa enggak, Kak? Terus kalau ciri-cirinya misalnya dilecehin itu gimana ya, Kak? Kasih. Terima kasih kepada kakak-kakak dan teman-teman atas pertanyaannya. Mohon izin 5 menit ya dari kami untuk mendiskusikan jawaban dari kakak-kakak dan teman-teman. Terima kasih. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka Nurhasanah. Kak Tasya, maaf dong, suaranya digedein lagi. Ya mau
saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka. Nah, tadi kan praktik tradisi itu apa sih? Nah, itu kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama atau budaya yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Nah, contoh dari praktik tradisi ini yaitu sunat pada perempuan. Bagaimana jawabannya? Apa sudah cukup atau ada yang ditanyakan lagi atau disanggah? Cukup Kak Aca, kata Kak Rizka di chat. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, sebelumnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Hanifah. Pertanyaannya itu, kalau pelecehan seksual itu bentuknya apa aja sih? Nah, jadi pelecehan seksual itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada pelecehan seksual berupa verbal atau ucapan, dan pelecehan seksual berupa nonverbal atau berupa tindakan. Jadi, kalau pelecehan seksual yang berupa verbal itu atau ucapan itu seperti catcalling, terus bercanda dengan konotasi seks, kemudian menyebarkan rumor tentang aktivitas seksual orang lain, kemudian berkomentar tentang tubuh atau penampilan seseorang, dan bertanya kepada orang lain tentang cerita pengalaman seksualnya gitu. Kemudian kalau pelecehan berupa tindakan itu seperti memandangi seseorang dari ujung kepala sampai ujung kaki, kemudian menyentuh tubuh seseorang, kemudian menggosokkan bagian tubuh sendiri pada orang lain, memeluk dan mencium lawan jenis dengan tiba-tiba, kemudian memberikan ekspresi-ekspresi wajah yang menuju ke arah-arah sensual seperti itu, dan mengirimkan gambar-gambar berupa pornografi seperti itu. Apakah dapat dipahami, Hanifah, atau ada yang ingin disanggah? Jelas kok, jelas banget jawabannya. Makasih ya. Kasih. Ya. Oke, sekarang saya mau lanjut menjawab pertanyaan dari Muhammad Reza ya. Tadi kan nanya salah satu dampak dari pelecehan seksual itu kan ada pengkhianatan. Maksudnya dari pengkhianatan itu apa? Jadi pengkhianatan itu tuh jadi kan kekerasan seksual itu kan bisa dilakukan orang-orang sekitar ya, bisa dari keluarga dan keluar keluarga, terus bisa juga dari pacar, teman, terus ayah ibu juga bisa. Nah, pengkhianatan itu tuh bisa karena kan kekerasan seksual ini udah terjadi, jadi rasa kepercayaan dari pasangan tersebut itu tuh udah nggak ada, terus bisa ngelakuin hal-hal yang bakal ngelakuin hal-hal yang ini loh udah nggak ngebangun rasa kepercayaan itu lagi, kayak gitu. Gimana Kak Reza? Bagus Kak, makasih. Ya, sama-sama. Dari Indra Tri Ramadan. Tadi kan pertanyaannya apa aja sih contoh hukuman yang bernuansa seksual? Penghukuman yang bernuansa seksual itu seperti cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa, yang tidak termasuk dalam penyiksaan. Nah, yang termasuk hukumannya itu seperti cambuk dan hukuman-hukuman yang mempermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan. Apa sudah dipahami? Apa ada yang mau disanggah? Ya, saya udah paham. Terima kasih. Sama-sama.
Oke, di sini saya mau menjawab pertanyaannya Kak Dewi, tapi nanti mungkin bakal dibantu juga sama teman saya ya buat tambahin dari jawabannya. Jadi kan tadi Kak Dewi nanya ya, perdagangan perempuan itu masuk ke kekerasan seksual apa enggak, dan contoh-contoh dari pelecehan seksual itu apa aja ya? Iya nggak Kak Dewi? Iya, Kak. Oke, jadi perdagangan perempuan ini itu masuk ke dalam kekerasan seksual. Karena tindakan ini itu merekrut orang-orang perempuan, lebih spesifik itu perempuan, menerima dengan ancaman kekerasan, penyulikan, penyekapan, dan penyalahgunaan kekuasaan atas posisi. Sebenarnya gini kan rata-rata ini kan perdagangan perempuan. Jadi yang penyalah kekuasaan atas posisi itu, misalnya kayak para laki-laki yang berduit ini, dia malah memperdagangkan perempuan yang ia rekrut buat hasil uangnya dia. Makanya perdagangan perempuan ini masuk ke dalam kekerasan seksual. Seperti itu Kak Dewi. Nanti teman saya akan menambahkan jawaban untuk Kak Dewi. Untuk yang ini apakah sudah jelas Kak Dewi? Alhamdulillah sudah. Oke, terima kasih juga Kak Dewi pertanyaannya. Sama-sama. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan bagaimana ciri-ciri pelecehan seksual. Jadi, ciri-ciri pelecehan seksual itu pasti sifatnya memaksa. Terus udah gitu berhubungan sama seksualitas seseorang. Entah itu dengan memandang, baik secara fisik maupun enggak. Kayak gitu, misalkan berupa ajakan-ajakan atau komentar yang mengandung seksual. Itu juga udah termasuk pelecehan. Termasuk menggodain orang di jalanan, kayak panggil, ih, hai cantik, kayak gitu. Itu juga udah termasuk pelecehan loh. Itu namanya catcalling. Jadi, segala bentuk ajakan pemaksaan, baik secara fisik maupun enggak, yang berhubungan dengan seksualitas seseorang itu merupakan pelecehan seksual. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti kalau misalnya digodain di jalan itu juga termasuk pelecehan seksual, kan ya? Ya, termasuk. Itu namanya catcalling. Iya. Itu ada ininya nggak, Kak? Ada apa namanya? Ada hukumnya gitu nggak? Buat apa? Buat catcalling? Apa buat pelecehan? Buat pelecehan. Kalau buat pelecehan jelas ada. Tadi kan di fact sheet ada tuh. Coba buka fact sheet deh. Nah, buat perlindungan hukumnya ada di pasal 285 KUHP, pasal 289, sama satu lagi, aduh nggak kelihatan. Satu lagi pasal 290 ayat 1, 2, dan 3. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak buat teman-teman dan kakak-kakak yang udah mau ngebantu kita buat penuntasan tugas kali ini. Mohon maaf jika dari penyampaian materi atau menjawab pertanyaan dari kakak-kakak dari kami itu kurang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.